Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Peter, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anis Sofisoh dengan NIM 111212159. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi Sistem Informasi Manajemen yang lumayan familiar nih, yaitu e-learning. Pasti udah pada tahu ya, e-learning itu apa sih? Karena udah familiar, apalagi di zaman sekarang ini, di teknologi yang makin canggih, makin maju. Jadi e-learning itu sistem pembelajaran melalui internet. Jadi misalnya nih, kayak di Undira ini ada kuliah online, itu kan bisa tuh diakses melalui internet. Terus ngerjain tugas atau diskusi juga bisa melalui internet antar dosen dan mahasiswa juga. Terus juga ada Google Classroom, terus Zoom gitu ya, Gmeet. Tapi awalnya itu ada yang namanya Moodle. Kalau Moodle itu kayak payungnya gitu. Terus kalau Kulon itu dari Undira ya, nama dari Undira. Cuma kalau di kampus lain bisa beda lagi namanya. Bisa jadi virtual atau yang lain sebagainya. Misalnya di Unpam juga ada Mentari. Itu atau di universitas terbuka ada namanya apa lagi gitu. Jadi komponen-komponen apa aja sih yang dibutuhin untuk sistem pembelajaran e-learning ini? Yang pertama yaitu pastinya ada hardware ya. Misalnya kayak PC, komputer, atau gadget, smartphone. Juga ada software, itu aplikasinya yang mau jadi wadahnya gitu, yang digunakan. Terus ada brainware, itu kita sendiri. Jadi brainware kita juga harus siap ya, harus melek. Maksudnya seenggaknya kita tahu gimana sih cara menggunakannya, cara mengaksesnya. Dan yang paling penting ini adalah internet, jaringan internet ya, karena dia kan sistemnya online. Jadi sangat membutuhkan internet. Misalnya kalau ada hardware-nya, ada software-nya, brainware, tapi nggak ada internetnya, sama aja. Nggak bakalan jalan, nggak bakalan, sama aja bohong. Nggak bakalan bisa diakses, nggak bakalan bisa dijalani. Itu ya, terus juga karakteristiknya apa aja sih? Sistem e-learning ini sebenarnya sifatnya banyak ya, dia tuh lebih fleksibel karena bisa diakses dari mana aja dan di mana aja, asal kita punya hardware-nya sama perangkat jaringan internet. Misalnya kita udah punya HP gitu ya, pasti semuanya pasti punya HP kan ya. Mau ngakses misalnya Zoom, misalnya kita lagi di jalan gitu karena belum pulang, itu juga bisa contohnya ya. Penting kita punya jaringan internet, jadi bisa dibuka di mana aja. Fleksibel, bisa dari mana aja dan di mana aja. Diskusi juga bisa melalui di mana aja ya, melalui e-learning ini. Jadi nggak harus tatap muka, nggak harus datang ke kampus. Cuma dia tetap aja ada kelemahannya. Apa sih? Ya karena nggak bisa ke kampus, kadang mahasiswa kurang fokus, nggak sepenuhnya mendengarkan apa penjelasan dosen. Kadang disambil kerja, di jalan, atau misalnya lagi di mana gitu. Jadi nggak fokus dua arah gitu ya. Jadi cuma satu arah doang, kayak dosen ngejelasin aja ke mahasiswanya. Terus juga kalau jaringan internetnya lagi nggak stabil, nggak ada sinyal, misalnya lagi di mana gitu, provider kita misalnya lagi nggak ada sinyalnya, itu juga mengganggu kelancaran proses belajar e-learning dengan sistem e-learning ini. Itu ya teman-teman. Jadi sebelumnya e-learning ini nggak mungkin secanggih sekarang sih, pasti ada tahapannya juga dari yang awalnya bagaimana, tapi sekarang udah lebih canggih lagi, udah pakai cloud juga, udah pakai AI, apalagi ya sekarang semuanya serba AI, semuanya bisa di AI, bikin apalah, bikin sesuatu, menjadi lebih mudah sih sebenarnya mengerjakan segala sesuatunya ya. Cuma kita tetap harus lebih bijak lagi ya dalam menggunakannya. Nggak semuanya bisa dilakukan atau
selesaikan sama AI. Bisa aja, cuma kita juga harus cross check kebenarannya, kevalitannya misalnya dari sumbernya atau bagaimana. Jadi sistem e-learning ini sangat bermanfaat, terus juga lebih fleksibel dan sangat mempermudah pembelajaran, apalagi jarak jauh gitu ya. Kita nggak perlu ke kampus, kita bisa akses juga di mana aja, dari mana aja. Yang penting kita punya perangkatnya aja. Terus kitanya tahu cara menggunakannya, kitanya juga harus siap ya sebagai brainware. Kita juga harus melek gimana cara bukanya, gimana cara aksesnya. Terus juga yang paling penting ini jaringan internet. Dan kita juga tentunya punya aplikasinya ya, udah punya gitu. Oke, demikianlah penjelasan tentang sistem e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.